Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nurlela Safera dari kelas reguler B Manajemen. Di sini izinkan saya pada kesempatan ini yang mulia ini ingin menyampaikan berbagai ilmu kepada kita semua, yaitu tentang akidah. Akidah Akidah yang benar di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tinggi karena akidah yang benar akan membawa kepada kebaikan yang banyak dan akhir yang baik. Sebaliknya, jika akidah yang rusak akan membawa kepada keburukan yang banyak dan akhir yang jelek. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat maka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan khusyuk, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, memiliki akhlak yang hasanah ketika dia bermuamalah dengan manusia, memiliki sifat-sifat yang baik, bersabar ketika tertimpa musibah apapun, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk beristighfar dan bertaubat ketika dia melakukan dosa. Dan dengan akidah yang kuat inilah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seseorang dan juga umat dari makar-makar musuh Islam, baik musuh dari dalam maupun dari luar. Demikianlah akidah yang kuat bagaikan pohon yang kuat yang memiliki akar yang kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Mempelajari akidah yang benar hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari akidah yang benar, mulai dari perkara-perkara yang mendasar seperti rukun iman yang keenam, yaitu 1. Beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, 3. Beriman kepada kitab-kitab, 4. Beriman kepada para rasul, 5. Beriman kepada hari akhir, 6. Beriman dengan takdir. Dan hendaknya dia mempelajari dan memahami makna dua kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam, mempelajari itu semua dengan dalil-dalil yang sahih disertai pemahaman yang benar diambil dari para ulama dan dai-dai yang dikenal memiliki pemahaman yang benar. Dan hendaknya seorang dai yang menginginkan keselamatan bagi dirinya dan juga umat memiliki perhatian yang besar dengan masalah akidah ini, bersabar menyampaikan permasalahan-permasalahan akidah, dan jangan bosan. Karena dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan umat, memberikan keberkahan kepada mereka, memberikan keamanan, menjauhkan mereka dari segala bencana-bencana di dunia dan mara bahaya. Dan yang lebih penting dari itu, dengan akidah inilah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, selamat dari nerakanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah selama 13 tahun, mengajak manusia kepada tauhid dan akidah yang benar, dan tidak turun sebagian besar kewajiban-kewajiban di dalam agama ini kecuali setelah beliau Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Istilah dan pembagian dalam akidah. Istilah lain tentang akidah, iman, yaitu sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Ushuluddin artinya pokok-pokok agama. Fikih akbar artinya fikih besar. Istilah ini muncul berdasarkan pemahaman bahwa tafakuk fiddin yang diperintahkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 122 bukan hanya masalah fikih, tentunya dan lebih utama masalah akidah. Dikatakan fikih akbar adalah untuk membedakannya dengan fikih dan masalah hukum. Pembagian akidah tauhid meskipun membuat masalah dan qadar sebagai sengketa antara muslim, tetapi Allah telah membuka hati hambanya yang beriman bahwa salaf sahih bahwa mereka selalu mengikuti jalan kebenaran dalam pemahaman dan pendapatan. Menurut mereka, membuat qadar termasuk rububiyah Allah bagi ciptaannya. Kemudian, masalah ini termasuk dalam salah satu dari 3 jenis tauhid menurut pembagian ulama. 1. Tauhid al-uluhiyah di dalam surat Al-Fatihah ayat 4 dan surat Anas ayat 3. Keesaan Allah dalam ibadah hanya Tuhan, dan karena
itu saja. Yang kedua, tauhid ar-rububiyah dalam surat Al-Fatihah ayat 2 dan Anas ayat 1. Kesatuan Tuhan dalam tindakan, yaitu iman dan percaya bahwa hanya Allah yang dapat membuat, kontrol, dan mengatur alam semesta. Yang tauhid al-asma adalah nature. Asma dan keesaan Tuhan di dalamnya adalah untuk percaya bahwa tidak ada yang mirip dengan Allah. Satu, asma dan sifat. Iman di qadar termasuk tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu, Imam Ahmad berkata, qadar adalah kekuatan Allah karena tidak diragukan lagi. Qadar, takdir, termasuk tenaga kudrat menyeluruh dan kreatif. Selain itu, bernama qadar adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa tahu kecuali Dia. Ditulis pada tablet, diawetkan, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Kita tidak tahu baik atau buruk nasib yang telah ditentukan bagi kita dan bagi makhluk lainnya, kecuali selain atau bersandar teks dari kanan. Ada 3 jenis tauhid sebagaimana disebut di atas, dan tidak ada istilah atau tauhid mulkiyah hakimiyah, karena istilah ini adalah istilah baru. Jika apa yang dimaksud dengan hakimiyah itu adalah kekuatan Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam rahim tauhid rububiyah. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah sumber petaka dan bencana. Seseorang yang tidak mempunyai akidah yang benar maka sangat rawan termakan oleh berbagai macam keraguan dan keracunan pemikiran. Sampai-sampai apabila mereka telah berputus asa, maka mereka pun akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu dengan cara bunuh diri. Sebagaimana pernah kita dengar, dan ada remaja atau pemuda yang gantung diri gara-gara diputus pacarnya. Begitu pula sebuah masyarakat yang tidak dibangun atas fondasi akidah yang benar akan sangat rawan terbius sebagai kotoran pemikiran materialisme. Segala-segalanya diukur dengan materi, sehingga apabila mereka diajak untuk menghadiri pengajian-pengajian yang membahas ilmu agama, mereka pun malas karena menurut mereka hal itu tidak bisa menghasilkan keuntungan. Jadilah mereka budak-budak dunia. Sholat pun mereka tinggalkan, masjid-masjid pun sepi, seolah-olah kampung di mana masjid itu berada bukan kampungnya umat Islam. Alangkah memprihatinkan. Oleh karena itu, perannya yang sangat penting ini, maka kita juga harus mengetahui sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Di antara penyebab itu adalah 1. Bodoh terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. Hal ini bisa terjadi karena sikap tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengajarkannya, atau karena begitu sedikitnya perhatian yang dicurahkan untuknya. Ini mengakibatkan tubuhnya sebuah generasi yang tidak memahami akidah yang benar dan tidak mengerti perkara-perkara yang bertentangan dengannya, sehingga yang benar dianggap batil dan yang batil pun dianggap benar. Hal ini sebagaimana pernah disinggung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jalinan agama Islam itu akan terurai satu persatu apabila di kalangan umat Islam tumbuh sebuah generasi yang tidak mengerti hakikat jahiliyah. Yang kedua, ta'ashhub, fanatik kepada nenek moyang dan tetap mempertahankannya meskipun hal ini termasuk kebatilan, dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang walaupun hal itu termasuk kebenaran. Keadaan ini seperti keadaan orang-orang kafir yang dikisahnya Allah di dalam ayatnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah wahyu yang diturunkan Tuhan kepada kalian, mereka justru
mengatakan, "Tidak, tetapi kami tetap akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami." Allah katakan, apakah mereka akan tetap mengikutinya meskipun nenek moyang mereka itu tidak memiliki pemahaman sedikit pun dan juga tidak mendapatkan hidayah? Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Yang ketiga, taklid buta, mengikuti tanpa landasan dalil. Hal ini terjadi dengan mengambil pendapat-pendapat orang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. Inilah kenyataan yang menimpa sekian banyak kelompok-kelompok sempalan seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, dan lainnya sebagainya. Mereka mengikuti saja perkataan tokoh-tokoh sebelum mereka, padahal mereka itu sesat. Maka mereka juga ikut-ikutan menjadi tersesat, jauh dari pemahaman akidah yang benar. Yang keempat, berlebih-lebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang soleh. Mereka mengangkatnya melebihi kedudukannya sebagai manusia. Hal ini benar-benar terjadi hingga ada di antara mereka yang meyakini bahwa tokoh yang dikaguminya bisa mengetahui perkara gaib, padahal ilmu gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Ada juga di antara mereka yang berkeyakinan bahwa wali yang sudah mati bisa mendatangkan manfaat, melancarkan rezeki, dan bisa juga menolak bala dan musibah. Jadilah kubur-kubur wali ramai dikunjungi orang untuk meminta-minta berbagai hajat mereka. Mereka beralasan hal itu mereka lakukan karena mereka merasa sebagai orang-orang yang banyak dosa, sehingga tidak pantas menghadap Allah sendirian. Karena itulah mereka menjadikan wali-wali yang telah mati itu sebagai perantara, padahal perbuatan semacam ini jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan umat agar tidak melakukan sebagaimana apa yang mereka lakukan. Kalau kuburan nabi-nabi saja tidak boleh, lalu bagaimana lagi dengan kubur orang lain selain nabi? Yang kelima, lalai dari merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Ini terjadi karena terlalu mengagumi perkembangan kebudayaan materialistik yang digembar-gemborkan orang barat. Sampai-sampai masyarakat mengira bahwa kemajuan itu diukur dengan sejauh mana kita bisa meniru gaya hidup mereka. Mereka menyangka kecanggihan dan kekayaan materi adalah ukuran kehebatan, sampai-sampai mereka terheran-heran atas kecerdasan mereka. Mereka lupa akan kekuasaan dan keluasan ilmu Allah yang telah menciptakan mereka dan memudahkan berbagai perkara untuk mencapai kemajuan fisik semacam itu. Ini sebagaimana perkataan Qarun yang menyombongkan dirinya di hadapan manusia. Sesungguhnya aku mendapatkan hartaku ini hanya karena pengetahuan yang kumiliki. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Padahal apa yang bisa dicapai oleh manusia itu tidaklah seberapa apabila dibandingkan dengan kebesaran alam semesta yang diciptakan Allah Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dan perbuatanmu. Quran Surat Asy-Saffat ayat 96. Yang keenam, kebanyakan rumah tangga telah kehilangan bimbingan agama yang benar, padahal peranan orang tua sebagai pembina putra dan putri sangatlah besar. Hal ini sebagaimana telah digariskan oleh Nabi SAW, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kita mendapatkan anak-anak telah besar di bawah asuhan sebuah mesin yang disebut televisi. Mereka tiru busana artis idola, padahal busana sebagian mereka itu ketat.
tipis dan menonjolkan aurat yang harusnya ditutupi. Setelah itu, mereka pun lalai dari membaca Al-Quran, merenungkan makna-maknanya, dan malas menuntut agama Islam. Yang ketujuh, kebanyakan media informasi dan penyiaran melalaikan tugas penting yang mereka emban. Sebagian besar siaran dan acara yang mereka tampilkan tidak memperhatikan aturan agama. Ini menimbulkan fasilitas-fasilitas itu berubah menjadi sarana perusak dan penghancur generasi umat Islam. Acara dan rubrik yang mereka suguhkan sedikit sekali menyuguhkan bimbingan akhlak mulia dan ajaran untuk menanamkan akidah yang benar. Hal itu muncul dalam bentuk siaran, bacaan maupun tayangan yang merusak, sehingga hal ini menghasilkan tumbuhnya generasi penerus yang sangat asing dari ajaran Islam dan justru menjadi antek kebudayaan musuh-musuh Islam. Mereka berpikir dengan cara pikir aneh, mereka agungkan akalnya yang cepat, dan mereka jadikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis menuruti kemauan berpikir mereka. Mereka mengaku Islam, akan tetapi menghancurkan Islam dari dalam, disadur dengan penambahan dari At-Tauhid lil Sahfil awal al-Ali halaman 12-13. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.